saya akan membuat tutorial cara mengkonversi suhu dari Celsius ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, dengan menggunakan C++. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi CodeBlocks dalam membuatnya. Kita buka terlebih dahulu CodeBlocks-nya. Download CodeBlocks ini bisa dari Chrome ya. Oke, jika sudah seperti ini kita silang. Lalu kita pilih file dan pilih new. Pilih new, pilih file, lalu pilih C++ search, go, kemudian next, kita pilih C++, next. Ini saya akan membuatnya konversi suhu dan simpan. Oke, di sini sudah tuh finish. Nah, jika sudah seperti ini maka file sudah tersimpan. Oke, langkah pertama adalah membuat sebuah program. Kita buat terlebih dahulu algoritmanya. Algoritma sendiri adalah proses yang sudah terancam. Nah, sehingga saat membuat program nanti kita bisa mengetahui jalan-jalan dan langkah-langkah apa saja yang akan kita pakai. Oke, yang pertama kita mulai terlebih dahulu. Mulainya bisa dengan membuka aplikasi tersebut. Kemudian setelah mulai kita buat struktur dasar terlebih dahulu. Struktur dasar seperti dalam C++ struktur dasarnya seperti IOStream, include IOStream, using namespace, std. Nah, itu digunakan agar kita bisa ditulis agar kita bisa menggunakan fungsi, berbagai macam fungsi, sehingga bisa diproses oleh sistem. Oke. Setelah buat strukturnya, kita deklarasikan variabel. Yaitu di sini kita akan seperti yang sudah saya katakan tadi. Di sini saya akan menggunakan konversi suhu dari Celsius, berarti kita tulis Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan hasil. Nah, setelah itu sudah kita membuat variabelnya, kita membuat rumus. Celsius. Nah, di sini saya akan membuat algoritma dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvinnya menjadi satu karena langkah yang digunakan itu hampir sama, tapi yang membedakan ini adalah rumus dan variabelnya. Oke, Celsius ke Reaumur ini rumusnya 0,8 dikali dengan nilai Celsius yang ada. Kemudian Celsius ke Fahrenheit itu rumusnya 1,8 dikali dengan nilai Celsius
dan ditambah 32. Oke, dan yang terakhir adalah Celsius ke Kelvin, yaitu 273 ditambah dengan nilai Celsius. Oke, jika sudah membuat rumus, langkah selanjutnya adalah apa ya? Oke, jadi langkah selanjutnya adalah menampilkan hasilnya, sehingga pada output akan keluar variabel hasilnya. Oke, tampilkan variabel hasil, lalu selesai. Nah, jika sudah, kita close. Nah, sesuai dengan algoritma tadi, kita buat struktur dasarnya. Oke, jadi di sini saya akan membuat hashtag include iostream. Nah, enter, lalu using namespace std, jangan lupa untuk semikolonnya, titik koma, dan in main. Nah, lalu kita buka kurung kurawal agar bisa membuat fungsinya. Nah, ini adalah struktur dasar dalam C++. Tanpa adanya ini, include iostream, ini fungsi yang akan kita buat tidak akan terbaca oleh sistem. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita buat ininya yang sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di algoritma, yaitu deklarasikan variabel. Nah, di sini saya akan membuat program konversi suhu dari Celsius ke Reaumur dahulu. Jadi di sini saya akan menggunakan, nah, sebelum membuat variabelnya, kita tentukan tipe datanya. Tipe datanya saya menggunakan float karena nanti akan ada komanya atau bilangkan desimal. Float Celsius dan buat variabelnya Reaumur dan hasil, titik koma. Oke. Nah, kemudian pada tampilan output saya akan membuat judulnya, buat code, kemudian begini. Suhu Celsius ke Reaumur, dan titik koma. Nah, setelah itu sesuai dengan algoritmanya, kita masukkan Celsius, code kurung, masukkan Celsius. Nah, jangan sampai typo ya, karena di C++ ini sangat bersifat case sensitif. Masukkan suhu dalam Celsius. Kasih. Nah, di dalam tanda petik ini yang akan muncul pada tampilan outputnya, termasuk dengan spasi dan titik 2-nya. Nah, jika sudah membuat tampilan outputnya, kita buat sesuai dengan algoritma, kita buat rumusnya. Oke, kita buat cin Celsius titik koma. Nah, kita buat cin Celsius titik koma. Lalu kita masukkan rumusnya.
rumus dari Celsius ke Fahrenheit, ke Reaumur, salah. Reaumur uh, 0,8 dikali nilai Celsius. 0,8 dikali dengan nilai Celsius. Di sini gunakan sama dengan titik koma. Nah, jika sudah membuat rumus, kita tampilkan hasil, yaitu Cout Reaumur Nah, jika sudah membuat rumusnya, kita buat tampilan output dari hasilnya, variabel hasilnya. Nah, di sini jika sudah membuat rumusnya, kita buat tampilan hasil untuk variabel outputnya. Nah, di sini Cout. Nah, di dalam tanda kurung ini yang akan keluar pada output konversi suhu dalam Reaumur adalah, nah, kemudian bedanya ini dengan yang ini itu variabelnya, variabel dari ini. Jadi hasil dari sini akan keluar di sini dan derajat Reaumur. Oke. Jika sudah, kita coba klik build and run. Nah, jika ada jika ada tanda merah ini berarti ada yang salah. Nah, di NDL ini kita lupa untuk membukanya. Oke, begitu nih. Nanti biar membayangkan. Ini saya lupa untuk membuat baris barunya. Oke. Nah, di sini saya lupa untuk membuat baris barunya, jadi tidak jadi kacau. Coba kita buat and run lagi. Nah, jadi akan seperti ini. Konversi suhu dalam Reaumur akan menjadi judulnya. Kemudian masukkan suhu dalam Celsius. Oke, coba kita masukkan 30 derajat Celsius. Oke. Nah, jadi konversi suhu dalam Reaumur adalah 24 derajat Reaumur. Dari Celsius 30 Celsius ke Reaumur adalah 24 derajat Reaumur. Oke. Nah, jika sudah, karena dalam algoritma, jadi program untuk Celsius ke Reaumur sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat program dari Celsius ke Fahrenheit.
Nah, karena dalam algoritma programnya memiliki struktur yang sama, jadi di sini bisa tinggal mengcopy saja, mengcopy. Kita copy dan paste. Oke, di sini kita buka kurung kurawal baru. Salah. Di dalam sini saja kita paste. Nah, kemudian pada program sebelumnya kita tutup dulu. Kita tutup dengan ini dan ini. Salah. Ini dan ini. Kemudian di sini kita tutup. Ini dan ini. Tandanya untuk membuka itu garing dan bintang, dan untuk bagian akhir bintang dan garis miring. Oke. Nah, karena di sini saya akan mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit, kita setiap variabel dari Reamour kita ganti saja ke Fahrenheit. Konversi dalam ke Fahrenheit. Masukkan suhu dalam Celsius, enggak Celsius. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengganti rumus ya, karena ini tidak sama. Fahrenheit ke Celsius itu rumusnya 1,8 kali Celsius tambah 32. Oke, kita buka kurung 1,8 dikali dengan variabel dari Celsius. Oke, kemudian ditambah dengan 32. Konversi suhu dalam Fahrenheit. Kemudian masukkan variabel dari Fahrenheit. Kemudian akhirnya kita buat satuannya derajat dalam Fahrenheit tentunya dong. Oke, jika sudah kita tinggal klik put and run. Nah, jadi konversi suhu ke Fahrenheit kita bisa 30 seperti tadi, maka konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit adalah 80. Celsius 30 derajat, maka dalam Fahrenheit itu 86 derajat Fahrenheit. Oke. Jika sudah, kita tutup lagi. Kita tutup di sini dulu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini kutuliskan untukmu. Nah, kemudian saya akan mengkonversi suhu. Nah, kemudian yang terakhir saya akan mengkonversi suhu dari Celsius ke Kelvin. Sama seperti Fahrenheit tadi, kita ganti saja setiap Reamournya ke Kelvin. Jangan lupa untuk mengganti rumusnya. Rumus dari Celsius ke Kelvin adalah 273 ditambah dengan nilai Celsius. Oke. 273 ditambah dengan Celsius. Konversi suhu dalam Kelvin adalah, kemudian masukkan variabel dari Kelvin, variabel hasil, kemudian satuannya derajat dalam Kelvin. Oke. Nah, sudah kita build and run konversi suhu. Oke,
kita boot and run. Nah, akan muncul konversi suhu Celsius ke Kelvin. Kita coba 30, maka suhu dari Celsius ke Kelvinnya 303 derajat Celsius. Ini ada kosongnya, berarti di sini juga ada dong. Oh enggak, ini aja kita save, dan di sini kita close. Oke. Nah, biar bisa build and run lagi itu harus di close dulu ya outputnya, kalau tidak maka tidak akan bisa build and run, tidak akan bisa di run. Nah, tidak typo lagi. Oke. Nah, misalnya ini usahakan dalam membuat C++ ini jangan typo ya, karena C++ ini ingat bersifat case sensitif, karena dia sangat membedakan aplikasi membedakan antara huruf kapital dan huruf kecilnya. Misalnya kita buat di sini huruf kapital, coba. Nah, kita close dulu, kita buat enter. Nah, maka dia akan tidak akan keluar outputnya, atau outputnya tidak akan keluar. Jadi untuk itu di kode blok ini dikasih tahu, saat kita membuild and run-nya dikasih tahu dengan tanda merah jika terjadi kesalahan. Selain penggunaan huruf kapital juga penggunaan typo, mungkin kita buat typo di sini Kellen. Nah, coba kita buat and run. Nah, Kellen was not declared in the scope. Di sini nggak terdeteksi variabel apa Kellen, sedangkan kita awal tadi buat variabel Kelvin. Dan saat kita benerin, kita buat and run lagi, dan bisa keluar hasil outputnya. Oke, baik, sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.